Hai, 1000 hari pertama menuju PSD. Nah, kalau kemarin kita sudah diskusi tentang regresi linear, baik yang sederhana ataupun yang ganda. Kali ini kita akan mencoba diskusi tentang regresi logistik. Ya, regresi logistik itu nanti adalah berupa model hubungan antara variabel prediktor dengan variabel outcomes yang sifatnya adalah kategorik. Contohnya yang akan dijelaskan oleh Profesor Siswanto Adiwilopo, beliau memiliki data Framingham Study ya. Teman-teman tentu sangat familiar dengan studi Framingham ya, longitudinal beberapa puluh tahun yang lalu, tetapi menjadi landasan begitu banyak penelitian dan keputusan-keputusan mengenai penyakit hipertensi, cardiovascular disease, dan yang lain. Nah, di dalam contoh yang nanti akan dijelaskan oleh Prof. Siswanto, beliau akan membuat bagaimana sih prediksi kejadian kardiovaskuler didasarkan atas usianya, jenis kelamin, kemudian juga prevalensi atau hipertensi, mungkin seseorang memiliki riwayat hipertensi sebelumnya, ataupun juga kondisi current smoking, artinya saat pengukuran data memiliki kategori sebagai seorang perokok misalnya, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan simak penjelasan dari Prof. Siswanto bagaimana interpretasi dari model regresi logistik, kemudian juga bagaimana di dalam model tersebut kita mengidentifikasi adanya confounding variable. Atau confounding variable adalah variabel yang mempengaruhi variabel outcomes dan juga mempengaruhi variabel prediktor ya, atau variabel independen dan variabel dependennya gitu ya. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana caranya memprediksi melihat adanya variabel confounding dan bagaimana interpretasinya. Tak lupa juga ada penjelasan juga mengenai interaksi antar variabel. Interaksi antar variabel dijelaskan menurut Prof. Siswanto adalah bagaimana pengaruh dari mean independent atau variabel pertama terhadap variabel dependent tergantung pada kategori dari variabel yang ketiga. Contohnya tadi kalau di Prof. Siswanto menjelaskan mengenai kita mau melihat hubungan antara merokok dengan kejadian kanker paru-paru. Nah, ternyata merokok dikaitkan dengan kanker paru-paru ini tergantung dari jenis kelaminnya, apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya atau lebih lanjut silahkan simak penjelasan dari Prof. Siswanto seperti berikut. Perempuan mempunyai risiko hampir separuh dari laki-laki untuk mendapatkan coronary heart disease. Kalau itu seks itu obat misalnya, obat baru, obat lama, maka dia bisa mencegah kalau kurang dari satu. Ya. Ini penting cara membacanya, dan kalau saya menggunakan multiple logistik regresi dengan berbagai independent variable dan independent variabelnya adalah kategorikal, maka kita tinggal membuat prevalensi coronary disease ini umurnya masih continuous ya, kemudian seks, prevalen hipertensi, current smoking, semuanya ada baseline levelnya apa, artinya pembandingnya apa. Apa yang saudara lihat di sini, jenis kelamin semakin rendah kontrasinya. Perempuan semakin rendah setelah mempertimbangkan prevalen hipertensi dan seterusnya. Tapi prevalen hipertensi di sini signifikan secara statistik, ya, karena bilangan ini ada di tengah-tengah di sini, dan ini menunjukkan bahwa kalau mempunyai hipertensi sebelumnya, operasinya 2 kali lebih besar. Perokok tidak signifikan. Karena apa? Karena ada angka 1 di sini, sehingga ini tidak signifikan. Ini data Framingham. Kalau gitu merokok nggak apa-apa,
karena analisisnya tidak difokuskan pada merokok. Karena banyak sekali ini mahasiswa onkologi seringkali memasukkan merokok itu sebagai prediktor, tapi lupa bahwa dari contoh ini kelihatan kalau datanya hanya menyebutkan perokok sekarang perokok atau tidak, itu data yang besar pun tidak menunjukkan signifikan. Maka beberapa penelitian epidemiologi kanker, merokok harus di jenisnya, lamanya, kemudian interval merokoknya, besarnya, jumlah batang rokok dan sebagainya harus masuk. Jadi density dari exposure itu yang kita ukur. Density tergantung lama, tergantung berapa per hari, tergantung jenisnya, kadar roketnya seberapa dan sebagainya. Jadi untuk setiap jenis rokok itu pabriknya bisa mengeluarkan berapa kandungan nikotinnya sebenarnya, dan itu diregister di dalam import-export kita juga. Jadi ini multiple regresi sama dengan regresi multiple yang biasa, cuman ini yang kita peroleh adalah odds ratio karena perintah kita logistik, dan saya juga memerintahkan base levelnya supaya kelihatan baseline-nya apa, pembandingnya apa. Misalnya female, nah ini menjadi catatan. Apa yang kita sebut dengan confounding variable itu kalau mempengaruhi dari outcome dan juga mempengaruhi independent variable namanya confounding. Begitu kita masukkan prevalen hipertensi sebelumnya, maka koefisien dari jenis kelamin ini turun. Ya. Sehingga kemungkinan besar salah satu di antara variabel ini itu menjadi confounding dari pengaruh jenis kelamin. Ada kemungkinan kalau sebelumnya hipertensi itu lebih banyak pada laki-laki dibanding pada perempuan. Kita bisa melihat itu. Karena memasukkan prevalen hipertensi merubah besarnya koefisien dari jenis kelamin. Berarti mempengaruhi, ya, adanya prevalensi hipertensi mempengaruhi adanya pengaruh dari jenis kelamin dan mempengaruhi juga terhadap probabilitas secara keseluruhan. Ini salah satu cara penggunaan multiple regresi untuk mengendalikan adanya confounding variable, untuk menyebutkan ada tidaknya confounding variable. Andai kata saya masukkan prevalen hipertensi di sini, kemudian di jenis kelamin ini tidak mengalami perubahan koefisiennya, maka itu tidak menjadi confounding. Ini berubah berapa sih? Sedikit sekali itu? Oh enggak ya, 49 menjadi 43 ya. Jadi ini yang kita pakai, karena kan nanti seringkali kalau dikejar, misalnya yang kamu lihat di contoh ini, melihat apakah jenis kelamin mempengaruhi terjadinya coronary heart disease. Sebelumnya koefisiennya hanya separuhnya, tapi setelah mempertimbangkan prevalen hipertensi lebih rendah lagi dari yang laki-laki, dari 49 menjadi 43. Ini kan 43. Ya. Itu apa terjemahannya? Ya ini kita mengatakan bahwa prevalen hipertensi merupakan confounding dari pengaruh jenis kelamin. Kan banyak sekali kalau peneliti baru menyusun kuesioner saja sudah menghayal ya, jangan-jangan ini mempengaruhi, jangan-jangan ini mempengaruhi, lalu dimasukkan. Di dalam analisa juga demikian. Tapi di analisa akhir hanya akan disimpulkan bila mana ada pengaruhnya terhadap independent variable yang utama. Artinya kita menyebutkan bahwa independent variable yang utama itu diganggu atau diconfounded oleh, misalnya dalam konteks ini kejadian hipertensi sebelumnya. Oke, jadi saudara sudah tahu nanti mengunci confounding seperti apa.
Selain confounding, ada faktor di dalam statistik namanya interaksi. Kalau interaksi misalnya antara prevalen hipertensi dengan current smoking, itu saudara hanya membuat satu variabel baru, perkalian dari variabel prevalen hipertensi dan current smoking, lalu dimasukkan ke dalam persamaan itu. Siapa yang masih bingung interaksi itu apa di dalam epidemiologi? Lalu saudara mempertimbangkan jenis kelamin. Ternyata merokok mempengaruhi paru-paru tergantung apakah jenis kelaminnya laki-laki ataukah jenis kelaminnya perempuan. Nah, fenomena ini yang menunjukkan bahwa pengaruh dari main independent atau variabel pertama tergantung dari kategori dari variabel ketiga. Jelas? Masih belum upload? Oke, demikian penjelasan dari Prof. Siswanto. Semoga bisa memperkaya teman-teman sekalian bagaimana nanti ketika teman-teman mengkaji variabel-variabel yang akan diteliti menggunakan regresi logistik, bagaimana interpretasinya dan apa hal-hal yang perlu dicermati. Khususnya kalau Prof. Siswanto memang menggunakan analisis statistiknya dengan aplikasi Stata gitu ya, yang lebih lengkap. Ada beberapa sumber menyampaikan bahwa pengujian dengan aplikasi Stata jauh lebih baik ketika pengujian regresi dibandingkan aplikasi yang lain seperti SPSS. Tapi tergantung ya teman-teman lebih familiar menggunakan yang mana. Semoga bermanfaat. 1000 hari pertama menuju PhD kita lalui dengan semangat dan kita belajar bareng. Oke, terima kasih.